Oke, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu. Thank you yang udah bisa join pada malam hari ini. Kayak kemarin tuh sempat sebelum saya share tentang webinar ini, saya coba apa namanya kasih kuesioner dulu ya ke teman-teman yang sebelumnya udah join di grup AI Automation ini. Pengen tahu nih sebenarnya sejauh mana nih teman-teman di sini dalam mempelajari NHN dan ternyata hasil survei dominannya itu banyak yang baru nyoba dan banyak yang apa eh, baru tahu aja gitu. Nah, makanya untuk sekarang jadi lebih ke basic dan pengenalan. Mungkin ada nanti sampel untuk gimana caranya bikin WA automation ya. Kayak sebelumnya yang baru join atau yang baru join di BIM Academy ini, perkenalkan nama saya Ukan Sokani, saya dari Bandung. Saya founder dari BIM Academy ini ya. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang udah join beberapa webinar saya ke belakang. Nah, kurang lebih formatnya seperti biasa ya. Kita ada webinar dulu, terus ada demo demo apa workflow sedikit, dan nanti ada sesi tanya jawabnya di akhir. Oke, bergabung. Oke, Mas. Oke, sebenarnya untuk NAJN ini udah lumayan lama ya boomingnya sebenarnya. Dan cuma untuk lumayan puncak ramenya itu di awal tahun 2000 akhir tahun 2024 2024 2005 lah, awal tahun 2005. Nah, itu mulai naiknya tuh NAJN. Nah, di sana tuh mulai banyak yang coba-coba cari-cari tahu apa sih gitu. Dan emang Energen ini lebih ke sistem automation ya. Atau kita bisa menghubungkan antara satu sistem dan sistem lain, atau kita bisa menghubungkan antara servis satu ke servis yang lain gitu. Jadi ini sebuah apa ya, orkestratornya lah sebagai yang mengelolanya di Energen ini. Dan ini kita nggak perlu coding ribet ya. Meskipun nanti ke depannya kalau misalkan kita bikin sistem yang mungkin bisa dibilang cukup rumit atau cukup teknis, adalah beberapa part di mana kita harus yang namanya menggunakan coding atau bahasa-bahasa pemrograman. Dan itu kita nggak perlu takut, nggak perlu jadi apa namanya, jadi apa? Wah, ternyata ada codingnya susah lah. Nah, enggak seperti itu. Itu coding-coding simple tuh paling nanti untuk yang digunakan di N-Agent ini. Nggak akan yang seribet kayak di coding-coding pada umumnya gitu. Dan sekarang udah ada AI juga, udah kayak ChatGPT, Gemini atau yang lainnya. Kita bisa langsung tanya ke eh, tools-tools tersebut. Oke, saya mau share dulu untuk interface-nya seperti apa sih. Mungkin bagi yang belum tahu atau yang baru mengenal untuk N-Agent ini. Udah muncul belum sih tampilan saya? Harusnya udah ya. Nah, jadi di sini, jadi untuk nanti yang udah, apa namanya, tadi udah install ya. Nah, untuk installnya itu, tadi saya kasih opsi, bisa yang free, kayak tadi ya, dari Run Cloud. Ada juga, kalau misalkan mau yang agak teknis, bisa free pool, itu bisa diinstal di laptop sendiri, atau misalkan bisa diinstal di server sendiri juga, kalau misalkan punya server. Atau misalkan, oh saya udah punya VPS nih, mau diinstal, nah itu bisa free tuh. Seperti ini punya saya, ini diinstal di server saya sendiri, jadi ini full free, nggak langganan Nagent, tapi ya saya langganan server. Cuma kalau di server itu kan bisa buat install yang lain juga gitu, bisa buat sistem yang lain juga selain Nagent, jadi kita anggap free aja ya. Atau misalkan, oh saya mau testing, mau di lokal, bisa itu di PC juga. Cuma itu agak teknis sedikit gitu. Nah, kalau mau yang simple, nah saya tadi coba arahin ke opsinya tuh yang Run Cloud itu. Terus bisa juga kalau pakai free trial, bisa pakai dari nhn.io. Nah, bisa dari sini juga. Nah, itu bisa kita dapat akses free 14 hari. Nah, di sini nih. Terus kalau mau, tapi kalau untuk yang tadi ya, yang run cloud itu, seperti tadi ada temen kita yang udah nyoba dan ternyata down. Nah, itu apa minusnya ya, karena namanya juga free ya. Namanya juga free, nebeng orang, ya kita jadi servernya tuh barengan sama yang lain. Rebutan lah kasarnya tuh, rebutan apa, traffic, rebutan akses gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ketika yang lain ada yang pakai dan lagi trafficnya lumayan kenceng karena speknya kecil gitu, dipakai barengan ya, kayak tadi itu ada yang down seperti yang tadi di grup di info ada teman kita. Nah, kalau misalkan yang agak stabil,
kita bisa pilih penyedia lain, misalkan kayak Sumopod misalkan. Terus apa lagi ya? Banyak sih ada BOC dan lain-lain lah. Banyak untuk penyedia N-Agent. Atau bisa lebih stabil lagi yang khusus N-Agent itu ada juga di apa Hostinger. Itu yang tinggal kita pakai aja gitu. Nggak perlu ribet install lain-lainnya. Nah, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman yang mau yang agak teknis dan free, nah itu bisa coba diinstal di laptop masing-masing. Tapi kalau misalkan untuk integrasi dengan sistem lain, nah itu harus pakai yang namanya server proxy atau IP public gitu, IP yang bisa diakses oleh sistem lain. Contohnya kita mau menghubungkan nih antara WhatsApp dengan si NAN. Nah itu nggak bisa kalau dari lokal langsung karena lokal kita tuh harus pakai apa ya ibaratnya jembatan lah untuk bisa terhubung dengan si Waha ya atau Waha misalkan pakainya ya untuk terhubung dengan WhatsApp itu. Itu ada jembatan lagi. Bedanya itu kalau misalkan di lokal. Tapi itu nggak susah juga sih. Bisa pakai Ngrok, bisa pakai apa lagi? Cloudflare atau yang lainnya. Pokoknya yang server-server proxy lah. Nah kayak gitu. Itu untuk cara installnya ya. Atau opsi-opsi untuk coba install nagn. Nah paling kalau mau yang server agak stabil, bisa pakai dari ini nagn.io. Ini tinggal di register aja, register T, terus register seperti biasa. Nah, nanti ada kita kasih 14 hari. Tapi kalau misalkan langganan di sini itu harganya cukup lumayan. Kalau lihat pricingnya lah. Ini di pricingnya itu paling murah itu $20 per bulan. Itu lumayan lumayan cukup mahal lah kalau dibanding dengan penyedia lain gitu. Nah, ini. Jadi kalau mau coba doang, nah bisa opsi pakai nagent.io. Tapi kalau misalkan nanti mau dipakai buat bisnis atau buat yang lainnya gitu, nah saran saya mending kalau nggak apa install di VPS, kalau yang udah punya VPS gitu, ada opsi lain misalkan pakai Sumopod, itu juga udah cukup stabil gitu. Tapi yang speknya agak tinggi ya, bukan yang harga 15.000. Kalau 15.000 itu paling cukup buat testing-testing aja. Nah itu untuk N-Agent-nya. Nah, terus nanti kita juga akan dihubungkan dengan yang namanya WhatsApp. Nah, WhatsApp ini sebenarnya ada beberapa opsi. Nah, cuma salah satu yang paling simple untuk cara menghubungkan ke WhatsApp-nya, yang udah apa ya, disiapkan juga node-nya, itu kita pakai namanya Waha. Nah, ini. Nanti kurang lebih kalau yang udah install atau yang udah apa dapat akses ke Wahanya, nah, kurang lebih tampilan dashboardnya seperti ini nanti si Waha itu. Nah, ini nanti sebagai jembatan, jembatan yang mengintegrasikan atau menghubungkan antara si WhatsApp kita dengan n-agent. Nah, kalau udah terhubung dengan agent, itu kita bisa ubah dengan jadi apapun si WhatsApp kita tuh. Misalkan jadi untuk nge-record data, misalkan, atau misalkan untuk bot AI assistant gitu, atau misalkan saya mau buat asisten jualan, misalkan pengganti CS itu bisa juga dan lain lah bisa banyak opsinya. Cuma salah satu syaratnya itu kita bisa terhubung nih dengan Netizen. Nah, salah satu jembatannya kita bisa pakai namanya Waha. Nah, cuma Waha ini unofficial ya atau bukan resmi dari WhatsApp atau dari Meta. Jadi ini tidak resmi. Makanya ada kemungkinan kena ban kita. Tapi jangan khawatir, itu masih ada trik-trik khusus atau langkah-langkah atau cara-cara untuk menghindari ban tersebut. Kita kena banned gitu. Karena meskipun pakai yang official, misalkan pakai Waba ya bisnis apa WhatsApp bisnis API yang resmi dari Metanya langsung, itu juga sebenarnya masih potensi kena banned. Misalkan kita pakai broadcast nih ke orang-orang. Nah, kan biasanya kalau ke orang yang nggak dikenal, itu kan sudah suka ada opsi tuh di atas itu buat report. Nah, kalau misalkan banyak yang nge-report, meskipun kita nge-broadcastnya pakai API-nya resmi dari Metanya langsung, itu tetap bisa kena ban. Jadi meskipun pakai yang resmi itu masih ada chance gitu untuk kena bans, masih ada kesempatan untuk kena banned. Apalagi yang unofficial seperti Waha ini. Jadi trik untuk penggunaan si Waha ini, jadi nanti saran saya teman-teman jangan dipakai buat broadcast itu aja cukup. Jangan dipakai buat broadcast, terus nanti kita bisa pakai beberapa node untuk menghindari apa ya, apa supaya menghindari WhatsApp kita tuh dianggap bot gitu atau dianggap spam dan lain-lain. Itu ada beberapa apa rangkaian node-nya ya bisa dipakai untuk mengakali ya kesannya itu.
Tapi intinya yang pertama itu jangan pakai buat broadcast itu aja. Nah, kalau dulu di apa ya, awal tahun akhir tahun 2025 lah, di bulan Novemberan itu broadcast pakai WH itu masih oke tuh. Saya dulu suka pakai broadcast pakai WH itu di berapa ya? Angka 400 nomor aja. 400 sampai 300 sampai 400 lah. Itu masih masih oke. Masih aman gitu maksudnya. Dengan beberapa trik ya di WH-nya. Nah, sekarang trik-trik tersebut itu udah nggak mempan. Jadi si WhatsApp tuh udah ngebaca nih, oh ini kayaknya bukan bukan apa aktivitas yang apa bagus nih, atau misalkan ini aktivitas mencurigakan nih. Nah, itu udah dicurigai kalau sekarang. Jadi baru berapa ya, 5 apa 7 gitu itu udah kena apa, kena suspend dari WhatsApp-nya, dari WhatsApp-nya. Nah, makanya untuk sekarang paling untuk lebih amannya supaya nggak kena ban, nah kita jangan pakai buat broadcast itu aja, cukup. Nah, sisanya kalau buat bot, buat jawab-jawab otomatis itu masih oke, tapi nanti ada beberapa node rangkaian untuk mengakali supaya lebih aman lagi gitu. Nah, itu ya, itu seputar pengenalan tentang WhatsApp. Nah, untuk pertama kita akan masuk dulu ke NAGEN nih. Nanti kalau teman-teman udah masuk N-Agent, kurang lebih tampilan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa part ya yang penting diketahui ya. Yang pertama, di sini ada yang namanya tab workflow, di mana ini kita bisa lihat list workflow yang udah kita buat di sini. Nanti akan muncul di sini listnya. Terus yang kedua ada yang namanya kredensial. Nah, di kredensial ini juga adalah akun-akun yang terhubung dengan N-Agent. Jadi akun luar, misalkan kita udah dihubungkan dengan Google gitu misalkan. Atau kita dihubungkan dengan Telegram. Nah, nanti si akun-akunnya atau si kredensialnya itu akan tersimpan di sini listnya. Nah, makanya ketika pembuatan kredensial itu wajib dinamai dengan jelas supaya nanti kalau udah banyak ini nggak pusing. Misalkan nih banyak tuh kayak Google Sheet yang dihubungkan, ini ada beberapa akun yang dihubungkan. Nah, karena dikasih nama, jadi nggak pusing nih. Oh, ini untuk sheet yang ini, misalkan. Oh, akun ini untuk sheet yang ini kayak gitu. Jadi yang pasti ketika nanti buat kredensial atau buat apa part untuk menghubungkan ke sistem lain, nah itu dalam penamaannya harus jelas ya. Nah, itu yang kedua. Nah, gunanya juga kredensial ketika kita mau dipakai untuk sistem lain atau kita mau bikin workflow lain nih. Nah, kita bisa pakai ulang. Oh, tadi saya pakai akun Gmail A. Nah, untuk di workflow tersebut di workflow pertama. Nah, ketika di workflow yang kedua, ketika kita mau buat sistem lagi tapi dengan Gmail yang sama, nah kita nggak perlu setup lagi ke Google-nya. Kita bisa langsung pakai yang sebelumnya. Nah, itu gunanya ketika kredensialnya di save di sini. Nah, terus ada yang tab ketiga itu yang namanya execution. Nah, ini akan muncul list workflow yang udah dieksekusi. Nah, di sini juga kelihatan statusnya nih, ada yang berhasil, ada yang gagal, nanti akan ketahuan. Terus jam berapa dieksekusinya dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa kelihatan, tapi di sini seluruh workflow yang ada di N-Agent kita ya. Aktivitas ya dari seluruh workflow. Jadi apa globalnya gitu. Ada di sini infonya. Nah, kalau misalkan execute-nya per workflow itu ada nanti di workflow-nya masing-masing. Nah, kalau ini informasi untuk seluruh workflow yang ada di N-Agent kita. Lalu di sini juga ada variabel, tapi di sini karena pakai yang versi community ini nggak bisa. Nah, satu lagi ada data tabel. Nah, data tabel ini fungsinya untuk nyimpen sebuah data. Sebenarnya itu bisa jadi opsi untuk apa? Selain Google Sheet, kan biasanya rata-rata ya kalau misalkan nyimpen data yang tabel-tabel biasa gitu, bentuk data tabel kayak misalkan nomor, nama, apalagi email dan lain-lain. Nah, itu kan biasanya kita simpennya di Google Sheet tuh. Nah, kita bisa pakai data tabel ini kalau misal kita mau nyimpen datanya di server N-Agent kita juga. Jadi kalau kita simpennya di data tabel, nah data tersebut akan disimpannya di server N-Agent kita. Nah, kalau misalkan kita mau pakai Google Sheet aja lah buat nyimpen datanya, nah berarti simple apa datanya akan disimpan di Google gitu, servernya Google. Ini ada plus minusnya sebenarnya. Nah, kalau kita misalkan plusnya, misalkan disimpannya nih di data tabel ini atau di server yang sama dengan N-Agent kita. Nah, plusnya itu aksesnya akan lebih cepat karena kita nggak perlu
yang namanya hubungan dengan sistem lain. Kita nggak perlu ada apa pakai jembatan dulu gitu. Kita langsung cuma pindah apa namanya masih satu ruangan lah kasarnya tuh, masih satu ruangan dengan si N-Agent. Jadi bisa langsung akses cepet gitu. Nah kalau misalkan minusnya kalau di tabel, kalau misalkan datanya udah banyak banget gitu, nah berarti kapasitas server di kita juga harus gede juga. Nah itu. Nah kalau plusnya di luar, misalkan di Google Sheet nih nyimpen datanya. Nah itu enaknya tuh kita nggak perlu storage yang gede karena kita ngaksesnya ke luar atau misalkan nyimpen datanya di luar gitu. Cuma kalau misalkan datanya udah banyak, misalkan udah puluhan ribu, ratusan ribu, nah ketika nanti kita nyari data, nah itu mungkin aksesnya akan ada delay lah, ada latensi di sana. Karena ngakses keluar dulu, mungkin itu plus minusnya antara penggunaan database dan storage lain gitu. Nah ini kurang lebih untuk tab-tab di halaman pertama N-Agent. Nah, selanjutnya untuk membuat workflow, nah ini ada dua cara bisa dari sini. Ada, nah sebelah sini nih, sorry ini ngulangin. Nah, di sini ada create workflow, ada create kredensial ya. Kalau create kredensial itu buat tadi, buat nyimpen kredensial atau akun-akun yang dihubungkan dengan agent, akun luar. Nah, kalau create workflow ini buat bikin workflow. Nah, bisa dari sini ya untuk create workflow, atau bisa juga dari sini nih, ada tanda plus. Ini sama, sama fungsinya. Nah, tinggal klik apa diklik aja si workflow-nya. Nanti kurang lebih akan seperti ini munculnya. Ada apa nih halaman buat bikin si workflow tersebut gitu. Nah, di sini untuk halaman bikin apa namanya workflow ini juga ada 3 tab di sini ya. Nah, cuma yang perlu diperhatikan buat teman-teman ini dua aja ini yang editor sama execution. Nah, kalau editor ini untuk kita bisa bikin workflow-nya ngedit-ngedit gitu. Nah, kalau execution ini untuk melihat aktivitas dari workflow ini. Apakah dia berhasil, apakah dia gagal gitu akan kelihatan nanti di sini. Contohnya misalkan yang ada yang udah ada ya. Contohnya misal yang mana ya? Nah, ini contohnya. Nah, ini untuk ngedit-ngeditnya di sini. Nah, terus kalau misalkan untuk lihat sebelumnya ada aktivitas apa aja. Nah, kita bisa lihat di sini. Oh, ini aktivitas di jam segini. Dia ngapain aja. Ini bisa kelihatan alurnya tuh. Ada jalur yang warna hijau nih. Nah, di sini. Oh, dia cuma sampai node ini nih. Udah terfilter di sini. Berarti dia nggak lanjut ke node selanjutnya. Nah, kayak gitu. Atau misalkan kita mau nyari ada yang error gitu. Nah, kita bisa filter di sini. Di status, pilih aja yang error. Ada nggak yang error? Oh, ternyata ada nih. Tanggal sekian, jam sekian. Errornya apa? Nah, ini bisa kelihatan dari sini. Kita cari aja yang warna hijau terakhir. Ada yang nanti ada yang warna merah sih node-nya. Mana nih? Nah, ini nih. Dia stop di sini. Hijaunya stop di sini. Di sini warna merah. Nah, ada pesannya juga di sini, pesan errornya, atau bisa diklik, double klik. Nah, di sini ada pesan errornya. Nah, jadi kita bisa telusuri nih kalau apa dari tab execution ini. Nah, kurang lebih kayak gitu nanti untuk fungsinya ya. Nah, tapi untuk sekarang kita akan coba bikin yang sederhana dulu aja ya. Kita bikin dari yang kosongan dulu. Nah, ini. Oke, nah di sini untuk pertama kita tujuannya bikin bot sederhana ya. Nah, di sini ada beberapa trigger yang sering dipakai itu ada trigger manual. Jadi trigger itu adalah sebagai pembuka atau jembatan awal nih kita bisa mengakses sebuah workflow atau apa ya namanya? Sebagai pemicu awal untuk mengakses si atau menjalankan si workflow yang ada di dalam canvas ini gitu. Nah, ini biasanya buat testing-testing kalau trigger manual yang ini yang tanda panah ini. Ada banyak sih trigger manual tuh. Trigger manual sorry. Trigger itu. Nah, salah satunya yang biasa sering dipakai adalah trigger manual yang ini, manual klik. Jadi ketika execution, nah ini berarti udah dieksekusi. Nah, kalau misalkan nanti kesininya ada beberapa node yang lain, nah itu akan tereksekusi juga. Terus sampai benar-benar berhasil sampai akhir. Kalau nggak ada error ya. Kecuali kalau ada error. Nah, sekarang kita akan bikin untuk gimana caranya kita bikin WhatsApp yang otomatis ya, atau auto jawab gitu. Ntar kita coba mulai dari menghubungkan nih antara WhatsApp dengan N-Agent. Nah, caranya gimana? Pertama, nah untuk yang baru install N-Agent, pasti itu nggak akan ada di sini Node 2H. Kayak gini. Sini kan ada Node 2H nih.
Nah, kalau yang baru install itu nggak akan ada Node WH seperti ini. Karena kita butuh yang namanya apa penghubungnya atau package-nya gitu. Nah, kita bisa apa bisa import package-nya ada di sini di menu setting sebelah kiri bawah, terus masuk ke community node. Nah, ini. Nah, nanti teman-teman masukin ini nih, add dev like a pro slash nhn node. Ini saya kirim di chat ya. Itu tuh untuk bisa terhubung. Ini adalah package untuk WAH-nya supaya bisa dibaca oleh NAJN. Karena WAH itu bukan uh, kasarnya itu resmi dari NAJN-nya, tapi dia pihak luar yang bisa dihubungkan dengan agent. Tapi untuk bisa dihubungkan dengan agent tersebut, nah kita perlu package-nya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa copy si package yang saya kirim itu di chat yang ini nih, at devlake.pro slash wahana apa agent non waha. Nanti tinggal klik install ini, klik install. Nah, terus di sebelah sini di npm package name ini tinggal dipaste yang tadi. Yang ini, add dev like a pro slash agent node waha. Nah, kalau udah ini dicentang, terus install. Nah, nanti tunggu sampai selesai installnya. Kalau udah selesai install, nanti akan muncul seperti ini di sini. Nah, kalau udah muncul, ketika nanti coba akses si apa kanvasnya ini nih, tempat kita membuat workflow-nya. Nah, ketika diklik yang plus ini, itu akan muncul Waha. Nah, ini nih node Waha. Ada dua, ada Waha trigger, ada yang Waha aja. Nah, kalau Waha trigger ini sebagai node pertama yang akan menjembatani antara WhatsApp kita dengan n-agent. Jadi triggernya di sini nih. Nah, kalau Waha ini adalah node nanti setelah node pertama dieksekusi. Itu kegunaannya. Kedua node ini. Nah, oke, kalau misalkan udah beres, terinstall, udah jadi, nanti ketika di set di sini akan muncul nih Waha kayak gini ya. Nah, nanti bisa teman-teman klik aja si Waha trigger ini. Atau kalau mau yang lebih simpel, bisa pakai yang tadi saya kirim ya, yang ini nih. Itu saya udah bikin base-nya. Nah, bias untuk awal apa ngakses WAHA kurang lebih seperti ini. Sorry. Oke, ini bisa ntar saya delete dulu deh yang ininya. Saya pakai yang baru. Nah, untuk cara impornya ya, belum yang belum tahu. Nanti setelah teman-teman download si file JSON-nya udah saya kirim di grup. Eh, ini nih, di kanan atas. Nah, di sini import from file. Nah, nanti tinggal di search aja filenya di mana tadi file JSON yang apa disimpan tadi. Tinggal diklik aja, nanti akan muncul seperti ini. Akan keluar gitu. Jadi nanti ke pojok kanan atas titik tiga diklik aja, terus pilih yang import from file. Nah, terus cari filenya di mana, dipilih, nanti akan muncul seperti tampilan ini. Nah, untuk triggernya itu bisa dihapus dulu aja, terus pakai yang baru. Search aja di sini Waha. Nah, pakai yang Waha trigger, diklik, kemudian add to workflow. Nah, kurang lebih nanti tampilan seperti ini. Nah, kita tinggal close aja dulu. Nah, terus di sini kan ada banyak nih, ada banyak jalurnya. Nah, yang akan kita pakai adalah yang bagian ini, yang message ini. Karena kita akan gunakan triggernya dari chat message ya. Sebenarnya di sini banyak, ada juga yang apa grup join, grup left. Jadi ketika ketika ada orang yang left grup, misalkan kita join di sebuah grup nih, terus ada orang yang left grup, nah nanti akan masuk ke sini triggernya, akan kebaca ke sini gitu. Ada juga banyak lain, ada chat arsip dan lain-lain lah. Nah, yang akan kita pakai di sini adalah yang kedua, yang message. Jadi ketika ada yang ngechat ke nomor yang kita gunakan untuk bot, nah nanti akan ke-trigger ke jalur ini nih, yang message. Nah, untuk apa menghubungkan dengan si Waha ini, nah pertama kita double klik di bagian trigger ini, yang panjang ini, double klik. Nah, di sini ada namanya webhook URL. Nah, ada test URL sama production URL ya, ada dua di sini. Nah, untuk yang kita masukkan ke sana itu URL yang ini nih, yang di test URL dan di production. Bedanya apa?
Bedanya, kalau tes URL itu dipakai ketika kita testing. Kalau production URL itu dipakai ketika kita udah publish. Udah ini nih, publish itu yang klik publish ini ya. Jadi kalau kita udah klik publish, nah nanti akan ngebacanya URL yang ini, yang akan dibaca oleh si nagent ketika ada yang ngechat ke nomor yang udah jadikan bot sama kita. Tak sini. Eh, Terus kita copy aja, cara kopinya tinggal klik aja. Misalkan yang tes URL kita klik. Nah kalau udah diklik masuk ke wahanya dashboard waha. Nah di sini kita tinggal masuk dulu ke start new. Terus di sini untuk apa session name-nya kita kasih nama aja misalkan tes misalkan ya atau apalah bebas ini. Ini nggak dibatas apapun untuk namanya opsional. Nah kalau udah, nah ada di bagian webhook. Nah tinggal diklik aja yang plus webhook ini. Nah terus di bagian URL ini di paste. Nah sekarang masukinnya satu lagi yang bagian production URL sekalian gitu. Nah, ini plus webhook juga. Nah, di scroll ke bawah ada webhook 2. Nah, di bagian URL ini ganti, dihapus, terus di paste. Kalau udah, tinggal di klik create and start. Nah, tunggu di sini sampai, nah seperti ini ya, scan QR code. Nah, berarti kita udah siap nih untuk dilanjutin ke scan atau menghubungkan antara WhatsApp kita dengan nagent. Sorry, dengan Waha. Nah, di sini tinggal kita scan aja. Nah, bisa klik yang ini nih, yang gambar kamera ya. Coba scan ya. Bentar, bentar. Saya mau coba scan. Sorry, sorry. Bentar, bentar. Saya coba. Oh, salah. Aku salah password. WhatsApp. Nah, oke. Ini saya coba scan. Terus masuk perangkat. Ini tinggal tautan kayak ini ya. Kayak apa? Nyecan ke misalkan WA web gitu. Tautkan. Nah, kalau misalkan udah di scan. Sip. Oh, masih loading. Wait. Nah, ini sudah starting nih. Dia mulai terhubung. Lagi coba menghubungi. Nah, kalau misalkan udah statusnya working kayak gini, berarti udah terhubung dengan WhatsApp kita. Nah, kayak kasih nama dulu. Oke. Nah, ini udah terhubung dengan WhatsApp. Nah, selanjutnya kita tinggal masuk ke nagent buat ngetes ya. Tinggal kita running aja sini nih. Execute workflow. Nah, di bagian ini, sorry. Nah, ini udah running ya. Oke, oh belum. Ntar, kita execute lagi. Terus, wait. Ntar saya coba refresh dulu ya. Gak ngelik. Nah, ini execute step. Nah, ini berarti udah siap menunggu trigger dari kita untuk ngechat nomornya. Nah, saya coba chat nomornya. Berapa nomor ini ya? Nah, ini nih. Ini saya copy, saya coba chat. Hmm, bentar. Coba tes. Oh, masih belum. Tes. Tes. Nah, ini udah masuk nih.
Nah, dia masuk ke node yang kedua. Nah, ini di bagian message. Nah, kalau udah sampai sini berarti kita udah berhasil bikin integrasi antara WhatsApp kita dengan si WhatsApp yang tersambung dengan NAJN. Nah, setelah kalau udah gini, kita tinggal lanjut aja ke step berikutnya. Nah, untuk penjelasan node ini tuh ada beberapa node ya. Pertama, ini namanya node switch atau node switch ini kasarnya tuh kita bisa melakukan beberapa opsi. Misalkan ketika kita apa ya contoh case-nya misalkan status order ya misalkan. Nah, dari node sebelumnya tuh ada trigger nih ngirim dia status order. Nah, contohnya untuk ini kan ada dua jalur nih. Contohnya misalkan case-nya status order ya. Misalkan untuk jalur pertama untuk statusnya yang paid atau udah terbayar. Nah, untuk jalur kedua misalkan contohnya statusnya yang masih pending. Misalkan. Nah, ternyata yang dikirim dari node sebelumnya tuh statusnya tuh adalah yang udah bayar. Nah, berarti dia akan masuk ke jalur ini. Nah, tinggal kita proses selanjutnya nih, mau diapain nih data yang udah bayar nih? Mau kita kirim barang kah? Mau kita proses apa dan lain-lainnya gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan dia masih statusnya pending, berarti dia jalur sini masuknya. Nah, di sini kita tinggal lanjutin mau proses apa ketika dia masih pending. Contohnya mau di follow up atau misalkan di apain lagi gitu. Ya itu ya contohnya. Untuk node switch, jadi node switch itu kita bisa milih si jalur ini setelah node sebelumnya mau kemana nih arusnya atau arahnya. Itu untuk node switch penjelasan singkatnya. Nah untuk case sekarang, nah di sini itu kan dari WAHA nih. Nah ini informasi yang dikirim dari WAHA ya. Nah tadi saya coba ketiknya itu adalah test. Nah dia masuknya ke bagian body. Mana body ya? Payload. Nah ini nih. Nah, yang kita ketik di sini tuh yang text, dia masuknya ke bagian payload body. Nah, di sini nih. Jadi, apapun nanti yang akan kita ketik, dia akan masuknya ke sini. Nah, terus dari sini kita pakai yang namanya load switch dulu. Tujuannya apa? Tujuannya karena di sini ada nanti apa informasi yang dikirim untuk informasi apa ID ya atau nomor yang dikirim dari WH ini. Karena di node selanjutnya itu kita butuh informasi dari nomor mana nih si chat itu datang gitu. Nah, di sini tuh ada dua bentuk ya. Ada yang formatnya c.as, ada yang formatnya lead. Nah, di sini kita pilih dulu dia masuknya ke format mana datangnya. Nah, lihatnya dari mana? Nah, di sini kan ada JSON payload from. Nah, kita bisa telusuri nih JSON. JSON tuh semua node yang ada di dalam trigger WH ini atau atribut yang ada di WH ini itu masuknya ke dalam JSON ini ya. Bagian JSON gitu maksudnya. Nah, terus ada dot payload. Berarti kita cari nih di sini mana yang namanya payload, yang namanya atributnya payload. Oh, yang ini. Nah, berarti masuk sini nih. Terus ada dot from. Nah, kita cari di dalam payload ini mana atribut from. Oh, yang ini. Nah, berarti kita ambil nih si from ini. Tarik, terus kita cari extensionnya ya, atau formatnya dia pakai apa sih? Pakai .c.as atau pakai lead. Nah, ini nih, LID itu. Oh, ternyata dia masuknya ke sini nanti. Ketika dia eksekusi ini, kita coba eksekut ya. Nah, dia masuknya ke ini nih ya. Nah, masuknya ke sini. Karena ada kalanya nanti dia masuknya ke c.as gitu. Makanya kita kasih opsi di sini supaya nanti ke node selanjutnya akan seragam gitu. Akan diseragamin formatnya itu dia c.as. Tujuannya apa? Tujuannya nanti di bagian node ini nih yang akan dijelaskan di depan. Nah, kalau misalkan dia formatnya lead, dia akan dikonvert dulu di sini. Kita untuk ngambil nomornya berapa sih? Karena untuk lead ini dia bukan nomor teleponnya formatnya atau datanya gitu. Contohnya kayak ini kan. Nah, itu bukan nomornya karena nomor aslinya tuh adalah mana ya? Di sini nggak nampak sih. Oh, ini nih. Ini nomor nomor botnya, sorry. Nanti akan kelihatan di depan lah setelah diproses. Karena itu, karena yang kita harus dapat di sini untuk dapat akan dibaca di cek is personal ini itu adalah nomor telepon si usernya. Nah, dari WA ini adalah ngirim dua format.
Ada format lead sama format c.as. Nah, ketika format lead, kita harus dapetin dulu nih si nomor teleponnya. Nah, dengan cara convert lead ini. Nah, convert lead ini nanti teman-teman ganti ya untuk base URL Waha ini ambil dari Waha. Nah, kalau misalkan dari Sumopod sampai my.id. Nah, itu base URL-nya. Ini tinggal copy aja. Kita masuk ke template-nya lagi. Nah, untuk yang bagian base URL Waha ini ganti. Nah, kayak gini kurang lebih. Nah, ini slash-nya satu aja ya. Nah, ini slash API.session ID-nya udah kita ambil dari JSON, dari apa? Dari trigger wahanya. Nah, dari sini nih. Ini ada namanya session. Session tuh tayang ini nih. Nah, ini yang tadi kita namai di sini session tuh. Nah, yang tes ini. Nah, itu sessionnya ya. Jadi yang menandakan karena nanti ketika kita eh, apa masukin beberapa bot di sini, itu kita harus kasih session yang beda-beda supaya ketika kita punya beberapa bot, kita bisa tahu oh si bot ini tuh dari session ini gitu, si bot ini dari session ini. Jadi satu nomor tuh punya punya identitas masing-masing gitu untuk membedakan itu ya. Jadi makanya untuk penamaan session ini dibedain nanti. Nah itu kemudian di sini ada slash lead slash payload from. Nah, nanti di sini, nah pastikan untuk kredensial UH-nya itu apa namanya disetting dulu ya. Nah, cara settingnya kalau misalkan nih teman-teman di sini belum ada, oh sorry, WH. Nah ini nih. Nah klik aja tipenya WH API. Nah terus untuk yang bagian WH API ini kita pilih yang new kredensial ya untuk yang baru. Nah tinggal klik new kredensial. Nah terus untuk host URL-nya kita pakai dari sini. Mana? Nah ini nih. Nah kita copy aja ini, masukin ke host URL, terus API key-nya kita masukin dari Sumapod ya, kalau pakai Sumapod. Nah ini masuk ke service, ke Waha. Nah nanti di sini ada API key. Nah ini tinggal copy, masuk ke sini, paste. Kalau udah, nah ini pastikan namanya ya. Misalkan tadi Waha testing misalkan, atau apapun. Yang penting ini unik. Nah kalau udah tinggal save. Nah, kalau udah hijau seperti ini berhasil, berarti kita udah berhasil terhubung. Nah, ini udah terpilih ya wire testing. Nah, sekarang kita coba dijalankan. Nah, ini udah berhasil. Nah, di sini ada dua hasil dari convert lead ini. Ternyata dia ada ID-nya yang ini. Nah, nomor aslinya itu yang ini, nomor pengirimnya. Nah, PN itu personal number ya. Nah, ini yang akan kita ambil si c.as ini di node selanjutnya. Nah, ini mapping lead. Nah, di sini kita ambil yang JSON PN-nya aja. Nah, yang ini. Caranya, ini kan udah ada ya. Kalau misalkan ini belum ada, ini tinggal tarik aja. Ini tarik dari sini. Nah, lepas di sini. Nah, kayak gini. Ini coba execute. Nah, udah dapet nih si source ini yang format c.as-nya. Nah, ini akan dibaca di node merge-nya. Nah, kalau yang sebelumnya, yang ini namanya node set atau node apa ya bahasa lainnya itu edit field atau node set. Nah, ini bisa untuk manipulasi data atau manipulasi atribut. Nah, kalau yang ini namanya Node HTTP yang kayak gini nih. Node HTTP itu kita bisa ngakses link-link dari luar di nagent pakainya Node HTTP. Nah, tinggal sesuaikan formatnya. Mau post, mau get. Kalau get kita untuk ambil data, kalau post kita bisa untuk ngirim data. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada node merge. Nah, kebetulan node merge ini untuk menggabungkan dari dua jalur nih jadi satu. Cuma node merge ini nggak bisa di manual karena dia harus ngeksekusi keduanya. Nah, kayak gini. Tapi dia nggak bisa soalnya kalau kita pilih kayak tadi ya, ngejalaninnya satu-satu nih, eksekusi ini, kemudian ke sini. Nah, itu apa? Nggak bisa lanjut ke eksekusi ini karena dia nggak akan kebaca dari sininya. Karena di sini udah ditentuin ke sini. Caranya, jadi kita dari awal lagi. Kita bisa execute workflow yang ini, kita klik. Nah, kemudian kita masuk ke Waha tadi ya.
Ke Waha, sorry, ke bot kita. Kita akses nih si botnya, kita tes lagi. Halo, misalkan. Nah, ini udah berhasil. Nah, sampai sini kita udah berhasil sampai node check is personal. Tujuannya apa? Tujuannya kita untuk membedakan nih, apakah yang ngechat sebelumnya itu dari WhatsApp pribadi atau dari grup. Kalau misalkan si nomor yang kita jadikan bot ini udah masuk ke beberapa grup nih. Tujuannya buat apa? Memfilter. Karena kalau misalkan kita nggak filter pakai node if ini namanya node if ya, untuk apa? Mengecek data atau kita ngasih satu opsi ini, mau benar atau salah, mau opsi satu atau opsi dua gitu. Nah, kebetulan yang kita ambil di sini itu adalah yang formatnya c.as. Dalam arti, ini adalah nomor yang dicat dari nomor personal, bukan dari grup datangnya gitu. Karena kan bisa jadi nih kita masuk ke sebuah grup, misalnya yang di tadi grup AI Automation nih. Ternyata ada yang lain yang ngechat di grup itu. Nanti akan ke-trigger juga nih si WhatsApp atau si bot kita. Nah, kalau kita nggak kondisiin ini, ketika ada yang ngechat kayak gitu, nah si bot kita tuh akan otomatis ngejawab di grup itu. Nah, kalau misalkan lama-kelamaan kita jadi spam nih, kita bisa di-kick tuh sama grupnya. Nah, kayak gitu. Yang tujuannya buat ngefilter itu ya. Jadi cuma yang ngechat dari personal aja yang akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, tinggal di sini mau kita apain nih? Mau kita jadiin buat CS, mau kita jadiin buat buat sales gitu. Atau misalkan buat AI personal pribadi kita atau apalah terserah. Nah, untuk ke sekarang kita coba jadiin AI agent untuk personal assistant aja ya, yang simple gitu. Nah, setelah node if ini, nah ini kita filter nih. Sekarang kita masuk ke namanya node AI agent. AI agent. Nah, ini nih. AI agent ini sebagai apa ya? Kalau di sini ya, kalau di workflow yang ini sebagai nanti core-nya lah atau intinya yang akan menjadi eh, otaknya. Otaknya tadi nanti si LM-nya dari chat model ini. Nah, ini nih jadi agentnya yang akan mengatur misalkan kita mau jadiin ini jadi apa CS gitu. Nah, tinggal nanti kita kasih bagian option ini sistem message. Nah, kita suruh dia jadi apa nih? Misalkan jadi CS lah, misalkan jadi sales lah, atau misalkan jadi apalah bot-bot yang lain gitu. Nah, ini agent fungsinya. Nah, di agent ini ada beberapa cabang ya di sini tuh. Ada yang chat model, ada memori, ada tools, ada nanti ke untuk akses ke node selanjutnya. Nah, untuk chat model, kita di sini akan pakai yang gratisan dulu ya, pakai OpenRouter. Kalau misalkan tadi teman-teman yang udah coba install atau coba daftar, nggak bisa langsung akses OpenRouternya, openrouter.ai, tinggal diklik. Nah, terus kita masuk ke bagian sini nih, bagian sorry, yes, personal, mana ya, model, eh, wait, workspace. Nah, ini nih, di bagian workspace ada API key ya. Nah, tinggal klik API key-nya, terus kita klik create. Nah, kita tulis aja misalkan key satu atau apalah namanya. Yang penting ini bisa jelas buat kita ngerti gitu. Nah, kita mau kasih expired enggak gitu. Misalkan contoh saya mau kasih sehari aja lah buat token ini. Nah, tinggal kita klik create. Nah, ini udah ada nih si key-nya. Kita tinggal copy aja. Copy key-nya, masuk lagi ke N-Agent. Nah, kini di chat model, tanda plus ini tinggal diklik, pilih namanya Open Router. Nah, ini nih yang Open Router. Ini juga ada OpenAI dan lain-lain nanti. Nah, sekarang kita akan pilihnya Open Router nih. Nah, di Open Router ini di bagian kredensial kita pilih yang create new, terus API key-nya kita paste di sini. Terus namai contohnya ini bot test. Nah, kalau udah tinggal save. Nah, sampai sini udah berhasil nih berhubung antara Open Router dengan N-Agent. Nah, tinggal kita pilih modelnya. Nah, kita cari yang free aja ya. Misalkan pakai Queen. Queen itu free. Kita pakai yang mana ya? Yang ini coba yang 27B. Nah, ini sebagai otaknya. Nah, terus di bagian agent, nah bagian source-nya ini pilih yang define below.
Nah, kalau yang bagian connected chat trigger ini untuk chat bawaan si NHN kalau ini. Nah, kita pakainya defend below. Nah, untuk defend below, promnya kita ambil dari tadi ya, dari si mana nih, WH trigger. Nah, tinggal buka aja node WH, terus payload yang bagian body. Nah, bagian body ini kita tarik tarik ke bagian prom user. Nah, ini sebagai inputan kita. Ketika ada yang ngechat, nah nanti akan masuk ke sini nih si promnya. Nah, contohnya untuk sistem message-nya atau kita atur dia sebagai apanya di sini nih, bagian sistem message-nya. Nah, bagi yang belum muncul ini, misalkan kayak gini belum muncul, nah tinggal di sini add option, pilih yang system message. Nah, tinggal kita kasih perintah dia jadiin apa ini contohnya. Kamu adalah asisten pribadi dari bukan misalkan. Ini misalkan nanti mau perintah lain tambahin lagi apa gitu. Ini di deskripsikan di bagian system message ya. Nah, kalau udah kita coba tes. Coba ya execute workflow. Terus kita coba chat. Halo. Nah, akan terlihat nih nanti alurnya. Nah, di sini ada error nih. Kenapa nih? Kita coba cek. Oh, kredensial ternyata yang ini nggak bisa dia berbayar. Contoh kita cari yang free lagi ya. Queen yang mana ya tadi yang yang gratis tuh? Queen. Coba yang flash ini. Gratis nggak dia? Kita tes lagi. Yes. Halo. Nah, ini gratis nih. Dia ngeproses. Cuma ya gitu ya. Kalau yang gratis tuh antara lama sama ngaco. Dua opsi itu aja sih. Nah, ini udah keluar nih datanya. Nah, tinggal kita nanti keluarin si datanya ke atau balikin lagi kita ke si WhatsApp. Ini udah balas sampai sini. Nah, untuk cara ngeluarinnya tinggal kita lanjutin di node selanjutnya. Nah, di sini sebelum ke WhatsApp, kita pakai yang namanya node WH, pilih yang start typing. Mana ya? Start typing. Nah, ini nih, start typing. Nah, di bagian kredensialnya sesuaikan sama yang tadi set ya. Itu apa? WH testing ya. WH testing, terus di bagian sessionnya kita ambil atau tarik dari WH trigger ini. WH trigger session. Nah, ini tarik sini. Nah, untuk chat ID kita ambil dari yang ini nih, phone number. Nah, bagian source ini kita tarik ke sini. Ini hapus dulu aja. Nah, ini tinggal tarik source ini. Jadi chat ID itu untuk menandai nanti si atau apa si start typing ini untuk ke nomor mana nih gitu. Supaya nanti ada kayak ngetik gitu. Ini start typing, terus kita di sini kasih delay. Supaya apa? Supaya seakan-akan si orang itu ngetik atau si bot itu ngetik gitu. Misalkan kita kasih 5 detik ya. Nah, terus sini kita kasih 02H lagi. Nah, sini pakai yang stop typing. Nah, ini stop typing. Nah, ini sesuaikan juga kredensialnya pakai yang sama ya. Pastikan yang sama. Karena kalau beda nanti akan ngirimnya ke atau dari sumber yang beda gitu. Nah, sessionnya kita ambil dari WH Trigger lagi, bagian session, tarik aja. Terus yang chat ID-nya kita ambil dari yang mati teh. Nah, ini phone number, search, tarik lagi. Oke. Nah, ini udah sampai. Nah, terakhir kita kirim ke WhatsApp. Nah, pakai Node WH lagi, pakai yang send text message. Nah, di sini jangan lupa ya kredensialnya samain juga. Terus di bagian sessionnya kita ambil dari WH Trigger juga supaya sessionnya sama. Terus untuk chat ID-nya kita ambil dari si phone number ini nih, yang udah difilter tadi. Nah, terus untuk teksnya kita ambil dari ini nih, iAgent. Nah, ini outputnya. Kita tarik aja ke sini. Oke, kita coba ya. Tes, kita execute. Halo. Nah, ini dia lagi jalan, dia lagi ngebaca agentnya.
Nah, kemudian nanti ada start typing, dia akan seolah-olah ngetik. Nah, kayak gini nih. Kayak ngetik itu. Delay, terus nanti stop, baru dia kirim. Nah, ini balasannya. Kalau saya ke mau asisten pribadinya bukan ada yang bisa dibantu. Nah, sampai sini kita berhasil nih bikin bot ya atau WhatsApp automation yang mana nanti akan otomatis dijawab dengan si AI yang udah kita setting. Nah, ini kurang lebih untuk sampai kita bikin WhatsApp automation. Oke, sampai sini silakan ada yang mau ditanyakan dulu. Ntar, saya izin ambil minum dulu ya. Yo, saya sambil baca chatting ya. Kalau misalkan ada yang mau open mic juga boleh, silakan. Saya sambil baca chatting pertanyaannya. Sebelum Mas maaf mau bisa, ah, maaf bisa bantu apa ini di Zoom kah? Di Zoom apanya nih? Bedanya hosting sama VPS apa ya? Itu sama-sama server. Apakah Ngine nggak bisa dipasang di hosting? Oh, hosting itu, hosting sama VPS itu sama-sama hosting juga. Cuma kan hosting itu ada dua, ada yang apa namanya? Ada yang self hosting, ada yang VPS atau yang kita bisa kelola keseluruhannya. Kalau self hosting itu kayak kayak misalkan yang ini nih, yang murah-murah lah kasarnya tuh. Dia hosting tapi murah gitu. Jadi kita tuh nggak bisa seleluasa ngatur server gitu. Cuma kita harus tahu cara setup-setupnya. Jadi kalau yang hosting biasa atau set hosting, nah itu servernya udah disettingin, misalkan kayak pemasangan OS, terus kayak buat security dan lain-lainnya itu udah dipasangin sama pihak providernya. Kita tinggal pakai, tinggal kita masukin aja web yang akan kita hostingkan gitu. Itu kayak gitu ya. Kalau misalkan kita pakai VPS, itu kita harus setting manual atau setting sendiri. Kayak misalkan setting OS-nya, terus setting setup-setup yang lain. Kalau misalkan ada kebutuhan lainnya, misalkan saya mau install web WordPress misalkan. Berarti kan kita harus install PHP, terus kita harus install kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, itu kita harus sendiri yang ngatur gitu. Bedanya kayak gitu. Cuma kita bisa bebas untuk install apapun di hosting atau VPS kita. Itu bedanya kalau untuk VPS dan hosting yang self hosting ya. Terus juga kalau self hosting itu kan ibaratnya dipakai barengan ya misalkan. Jadi self hosting itu adalah satu rumah yang banyak kamar. Misalkan satu rumah itu ada 3 kamar nih. Nah, kita yang nempatin kamar satu. Kos-kosan lah kasarnya kos-kosan ya. Kita nempatin kamar satu nih. Nah, kita kan berbagi sharing tuh satu rumah tuh dengan yang lain. Nah, ketika ternyata di kamar dua tuh ada kebanjiran tamu nih, banyak tamu di sana, banyak traffic gitu masuk. Nah, otomatis kita sebagai kamar satu akan ikut terganggu kan. Nah, itu kayak gitu. Nanti ketika kita apa atau misalkan yang satu self hosting sama kita, terus dia banyak traffic tinggi gitu. Nah, otomatis web yang kita punya kita pun akan ikut kena imbasnya. Nah, kayak gitu untuk konsep self hosting. Simpelnya gitu ya. Nah, kalau VPS itu satu rumah kita yang ngelola sendiri. Kita nggak berbagi dengan yang lain gitu. Meskipun itu tetap virtual ya. Nah, gitu mungkin untuk analogi simpelnya. WAH sendiri bisa didapat dari mana aja. WAH itu bisa kita install sendiri. Kita bisa install di sini dapatnya ya. Di WAH WAH WAHdoc coba. Nah, ini nih. WAH.dev like a pro. Nah, di sini. Untuk cari installnya udah ada di dokumentasinya. Tinggal ketik aja kayak ini WAHdoc. Dan kita klik doc WAH ini. Kayak tadi ya, yang di sini juga kan ada apa cara integrasi dengan sistem lain, terus cara install di VPS-nya seperti apa, itu udah lengkap sebenarnya di bagian dokumentasi ini. Cuma emang agak teknis kalau untuk install sendiri. Ini bisa diinstal di VPS sendiri ya. Misalkan kita udah punya VPS nih, nah kita bisa install sendiri. Kita tinggal ikuti instruksi installnya aja. Nah, di sini ada quick start, ada step by stepnya di bawah, gimana cara install dan lainnya gitu. Udah ada. Ini based on Docker ya.
Nah, terus kalau misalkan mau diintegrasiin dengan NAGN gimana caranya? Nih, ini udah ada bagian integration, ada NAGN. Nah, ini tinggal baca aja ke bawah untuk cara-cara integrasinya. Udah ada. Nah, terus kayak tadi ya contohnya yang untuk dapetin lead, untuk dapetin apa phone number dari lead atau ID si WAH tersebut. Nah, ini sebenarnya ada juga di dokumentasinya. Saya juga dapat dari dokumentasi ini. Tadi itu dapat dari bagian yang mana ya saya tuh? Ini nih, yang bagian kontak. Nah, di kontak tuh ada dua, ada yang bagian lead. Jadi buat dapetin get phone number by lead, karena tujuannya kan buat dapetin phone numbernya ya, yang akan kita pakai. Nah, kita pakai API ini nih, get API, session ID, lead, terus lead ID-nya berapa. Pokoknya semua informasi yang kita butuhin untuk kebutuhan WH ini ada semuanya di dokumentasi WH-nya. Tinggal kita baca aja, kayak gitu ya. JSON-nya di-share di wag mana ya, nama wagnya? Oh, udah ketemu, oke. Saya telat, oh nggak apa-apa. Connect API-nya belum. Session statusnya mesti di-uncheck nggak? Itu opsional sih ya. Di-uncheck juga nggak apa-apa, kita nggak pakai. Yang penting yang message-nya kita pakai. Karena itu yang akan kita pakai, yang bagian message. Setting session tadi, URL testnya di mana? Setting session. Tadi URL test. URL test itu maksudnya yang mana ya? Yang ini bukan? Yang ini mungkin ya, yang di trigger WAHA, yang bagian webhook URL. Nah, ini mungkin ya. Nah, ini tes URL sama production URL. Tes URL akan dibaca sama si WAHA ini ketika kita klik yang execute step atau execute workflow yang di bawah. Kalau yang production URL yang ini, link yang ini akan dibaca oleh WAHA ketika kita publish. Nah, ini nih. Kita udah klik publish. Nah, berarti yang akan dibaca tuh yang bagian productionnya untuk linknya. Makanya dua-duanya wajib didaftarin di bagian sini ya tadi. WAHA ini. Bisa kasih opsi yang harus dijawab oleh pengirim chatnya. Jadi silakan pilih menu satu 2 keluhan tagihan dan seterusnya. Bisa juga kalau mau kayak gitu. Misalkan kita kalau kalau kayak gitu ini bisa misalkan nggak pakai agent nih, kita pakai langsung opsi aja bisa. Itu bisa pakai node switch ini nih. Atau misalkan kita pakai agent juga bisa. Kita kasih tahu agentnya ketika kita misalkan ada chat pertama masuk, nah, kirim opsi A, B, C, D itu bisa juga. Itu lebih fleksibel malah. Agar kita tahu yang ngepromnya. Tapi yang namanya apa ya, bikin AI agent gitu. Nah, itu nggak bisa sekali untuk langsung jadi mulus gitu buatnya. Pasti nanti akan ada, oh, ketika tanya ini kok ngejawabnya ini. Nah, berarti kita harus perbaiki tuh promnya. Terus inilah, diperbaiki terus. Sampai benar-benar dapat jawaban yang pas dari si agent kita. Dan juga dalam pemilihan model itu ngaruh. Makanya ketika bikin suatu sistem dengan N-agent ini, nah misalkan udah dipakai sama yang lain nih, contohnya kita buat apa ya, buat CS untuk kita sendiri gitu, misalkan kita jualan nih, jualan online, nah biar kita nggak perlu repot jawab-jawab lagi produk dari yang sama gitu dengan pertanyaan sama dengan produk kita, nah kita kasih aja ke bot buat ngejawab itu. Nah itu pastikan pilih AI modelnya yang apa ya, kasarnya tuh jangan yang asal, jangan yang free lah, pakai yang berbayar aja, misalkan pakai OpenAI itu murah kok untuk jawab-jawab biasa mah, pakai model yang 41 mini aja itu udah cukup cukup oke buat jawab-jawab sebagai CS gitu. Oh mas, ini siapa, mas apa, Bitek? Oke Mas silakan mau, mas. Mas mau nanya Mas. Oke Kedengeran oke, suara saya Mas ya? ya ya, gimana? Jadi gini Mas, saya kan lagi bikin otomasi di kantor juga Mas. Hmm. Jadi ketika CS, apa? Ketika CS, sorry ketika klien kirim WA ke kita nih. Nah itu kan masuk ke Gsit Mas. Kayak Hmm. kayak nama, nomor telepon, sama isi pesan misalnya gitu ya. Nah dari situ kalau misalnya saya mau blast lagi bahwa misalnya ada klien ada
ada chat klien, terus saya mau kirim ke 3 orang, send send apa notifikasi bahwa ada klien baru nih, send ke 3 orang itu gimana Mas? Oh, maksudnya 3 orang itu yang akan ngehandle si Ya klien betul. ini. Oh, Ah, nah itu paling nanti di sini dibagi-bagi nih di bagian agentnya. Nah, misalkan nanti udah di input nih ke apa namanya ke Google Sheet ya. Si siapa si yang ngechatnya itu dari usernya. Nah, itu kan ada di input kayak nomor teleponnya dan lain-lainnya. Nah, nanti kita bisa bikin, kalau misalkan langsung kita bikin satu node trigger lagi dari Google Sheet. Nah, dari Google Sheet itu kita ketika triggernya kita kirim pesan ke 3 nomor sambil kita praktek yang ini aja langsung ya, yang apa, yang integrasi dengan Google. Oke, nah sekarang contohnya di sini tadi kan kita udah dapat nih si user ya. Nah sekarang kita integrasiin nih ke Google-nya gimana caranya supaya tujuannya untuk nge-record data yang ngechat ke nomor kita. Nah kita bisa pakai, nah di sini setelah ya agent, nah sebelum ngejawab ke user atau misalkan di sini setelah ngejawab ke user kita apa namanya tambah node lagi di sini kan di sini sheet. Nah ini Google Sheet, tinggal diklik Google Sheet-nya. Terus pilih yang man, append row. Nah, ini contohnya. Nah, untuk cara menghubungkan dengan Google-nya, akun Google, nah kita tinggal masuk ke Google Console Cloud. Nah, seperti ini, di enter. Nah, pastikan pilih yang ini ya, console.cloud.google. Nah, tinggal diklik. Nah, setelah ini kita masuk ke bagian ini nih, yang project. Nah, contohnya yang project, kita pilih, belum ada project asumsinya ya, kita pilih new project. Nah, terus kita kasih nama di sini projectnya, misalkan bot sales, contohnya. Intinya tujuannya untuk jualan misalkan. Nah, tinggal ketik apa dipilih yang create ini. Nah, kalau udah tinggal tunggu dia lagi bikin projectnya. Terus kalau misalkan udah beres, kita pilih select project. Nah, ini udah masuk ke bot sales tadi ya, project si bot sales. Nah, di sini yang pertama perlu kita apa pastikan itu adalah bagian sheet-nya ya. Jadi ada API apa namanya di enable dulu si API untuk akses Google Sheet dan Google Drive. Kenapa harus keduanya? Karena kita akan nyimpen datanya di Google Sheet, tapi kan Google Sheet itu disimpan di Google Drive. Jadi kita harus aktifin dua itu, Google Sheet sama Google Drive. Cara aktifinnya atau cara enable-nya, tinggal kita search aja namanya Sheet. Nah ini Google Sheet API, klik aja. Nah kalau udah muncul, nanti kita klik enable. Nah, kemudian satu lagi, kalau udah beres ini, kita search namanya Drive atau kita cari Google Drive API. Nah, sini ketik aja Drive, nanti akan muncul Google Drive API. Nah, ini di enable juga. Oke, sampai sini kita udah berhasil nge-enable. Nah, selanjutnya kita bikin key-nya ya, atau OAuth yang mana key itu bisa jadi kunci untuk menghubungkan antara Google Service dengan N-agent kita. Nah, di sini nih, dari yang bagian kredensial. Nah, kemudian pilih yang ini, configure consent screen. Nah, setelah ini kita tinggal get start. Nah, ini namanya aja. Misalkan buat sales, terus emailnya pilih aja yang email akun ini. Terus next, pilih yang eksternal. Next lagi. Nah, di sini eh, kotak informasinya bisa samain aja. Misalkan kan sokani@gmail.com. Next aja. Di sini centang, terus continue dan create. Nah, sampai sini kita tunggu prosesnya. Nah, kalau step ini udah, nah kita akan lanjut ke bikin kredensial out ya. Nah, ini. Nah, pilih yang web application di sini. Kemudian namai, kalau misalkan mau dinamain, kalau misalkan enggak, biar aja kayak gini. Nah, terus bagian ini, authorize redirect URL. Nah, ini
kita klik plus ini, kemudian kita masuk ke N-Agent. Nah, pastikan di sini kita pilih yang create new ya, bagian kredensial ini. Create new, sini kita namai dulu, misalkan buat sales, sampel. Nah, terus bagian ini kita klik aja. Klik itu kita copy, kemudian masuk lagi ke Google Console-nya. Nah, di sini kita paste. Nah, kalau udah, tinggal create. Nah, sampai sini kita udah dapat nih client ID sama client secret. Nah, ini tinggal kita copy client ID-nya, copy, masuk lagi ke NAGN-nya, paste di bagian client ID. Kemudian yang secretnya, copy lagi, masuk lagi ke sini, bagian secret. Nah, sampai sini tinggal kita hubungkan nih. Ntar, ini udah ya. Ini tinggal di oke aja. Nah, di sini kita tinggal sign in. Oh, sorry. 414. Oh iya, saya dibatasi nih untuk web saya. Ntar. Nah, ini pasti buat teman-teman pasti nggak akan kayak gitu. Kalau ini karena emang saya protect ya, jadi saya batasin. Saya close dulu aja. Nah, ini saya coba edit lagi. Nah, nanti kan tadi tinggal sign in ya. Ini udah ke save plan ID sama secret. Nah, tinggal sign in aja di sini. Terus pastikan pilih yang Google yang sama ya, akun yang sama. Yang sama dengan yang tadi kita setting. Oh, di blok, sorry. Nah, ini kayak karena saya belum allow di sininya. Nah, untuk menghindari blok tadi, supaya kita bisa akses dengan waktu yang lama, nah kita masuk ke bagian audience. Nah, di bagian audience ini, klik yang publish apps. Ini ada dua opsi ya, ada bisa yang klik publish apps kita atau masukin di bagian tes user ini email kita. Kalau misalkan kita masukinnya ini, tapi kita di sini yang nggak publish, nah itu tokennya hanya bertahan berapa ya? Kalau nggak salah tuh 7 hari gitu. Nah kalau setelah 7 hari itu akan nge-close sendiri. Nah kita harus connect ulang. Nah kalau kita nggak mau ribet kayak gitu, nah ini abaikan aja yang test usernya, kita klik publish apps aja. Ini tinggal confirm. Nah itu akan aktif selamanya, selama masih dihubungkan ya. Nah kalau udah kayak gini, tinggal masuk lagi, sign in. Nah masuk lagi ke akun yang kita integrasikan tadi. Nah, terus di bagian advance, nah ini kayak gini, pilih yang paling bawah nih, yang go to, terus nama URL-nya ya. Ini tinggal centang aja semuanya. Udah tinggal kita continue. Nah, sampai sini udah berhasil nih menghubungkan antara Google Service dengan N-Agent kita. Nah, selanjutnya kita tinggal pakai nih si kredensial buat shell sampel ini. Nah, cara pakainya ini udah pilih ya, si buat shell sampel. Nah, kita bikin di Google Drive kita, eh apa ya, si itunya, si Google Sheet. Ya, Google Sheet-nya yang akan kita pakai nanti. Nah, kita namanya yang penting sini ya. Misalkan nah ini untuk sampel. Sampel buat sales contohnya. Di sini kita namai aja untuk misalkan nomor, terus nomor WA, misalkan status contohnya. Ini kita 3 kolom aja ya untuk contoh. Nah, tinggal kita masuk lagi ke NaGN. Nah, di bagian dokumen ada from list nih. Nah, tinggal kita klik aja ini. Ini akan muncul semua list sheet yang ada di akun tersebut. Tadi namanya apa? Sampel ya. Sampel. Oh, nggak muncul. Belum terbaca kah? Nah, ini coba di sini. Tar white ke kelas mana tadi? Nah, ini nih. Nah, pastiin nih pertama si botnya udah sesuai. Terus yang kedua si ini nih from list. Coba kita search. Oh, nggak muncul. Ini di mana sih? Oh, sorry, sorry, salah akun. Ini di akunnya lain. Oh, saya pakai credentialnya aja ya. Nah, ini harusnya kalau di akun yang benar, ini akan muncul karena ini saya beda akun lagi yang bikinnya. Jadi akan apa? Not found di sininya atau no result. Dan saya akun yang sama. Nah, ini untuk kredensial yang sama dengan akun di mana saya nyimpen si Google Sheet-nya ya. Ini harusnya muncul nih. Klik sampel. Nah, ini nih sampel buat sales yang tadi ya.
Nah, from list, ini pilih yang sheet satu. Sheet satu itu dari ini ya. Nah, ini nih, sheet satu. Nah, di sini dia akan langsung kebaca nih kolom-kolomnya kayak ini, nomor, nomor WA, dan status. Nah, di sini kita akan record di sini. Mana ya? Nomornya, ini nomor tuh maksudnya nomor urut ya. Nomor urutnya bisa isi kayak gini aja. Row min satu, misalkan. Terus untuk nomor WA-nya kita ambil dari sini. Kita ambil dari si phone number aja deh. Nah, ini. Terus misalkan statusnya ini pending misalkan. Nah, jadi ketika ada yang ngechat, nanti akan langsung otomatis ke record di sini nih. Contoh ya, kita execute workflow, coba chat, halo. Nah, dia mulai jalan nih, langsung masuk nanti ke start typing. Wah, cukup lama juga ya. Nah, nanti kalau misalkan berhasil, akan hijau di sini. Nah, ini udah berhasil nih, kita lihat sini udah masuk. Nah, ini nomor satu, nomor WA-nya yang ini statusnya pending ya. Itu sesuai dengan yang kita tadi setup di sini. Nah, ini. Nah, terus tadi ya, case-nya tuh gimana caranya ketika ada yang apa namanya? Apa namanya? Masuk ke chat ke bot kita terus kita ngasih info nih ke tim kita, misalkan ada 3 orang. Nah, kita bisa langsung di sini ngarahin ke 3 orang. Contohnya misalkan kayak gini, langsung ke 02H terus masih yang ke send text message. Nah, ini sesuaikan dengan nomor bot kita. Kalau misalkan apa mau pakai akun yang buat kita juga, terus session ID-nya ini samakan dengan session ID yang di-trigger kayak gini. Nah, terus untuk chat ID-nya kita masukin nomor target, nomor telepon yang akan kita kirim gitu. Dan diakhiri dengan @c.as. Nah, ini syaratnya ini. Misalkan nomornya tuh 62, pastikan awalnya 62 ya. 6289 bla bla bla. Nah, terus diakhiri dengan @c.as, ini wajib. Nah, ini chat ID-nya. Nah, terus di bagian teksnya kita kasih info aja. Misalkan, cuy, ada yang ngechat nih. Coba cek dong, misalkan. Kan kayak gitu. Nah, ini misalkan ada 3 nomor, nah tinggal kita tambahin lagi di sini. Di WH lagi, atau misalkan simpelnya kita copy aja. Kayak gini bisa juga bisa. Tinggal kita sambungin dari sini. Tarik. Tinggal kita ganti nomornya di sini. Kayak gitu. Itu opsi pertama. Nah, opsi kedua, ini bisa dihapus. Nah, kita bisa bikin trigger baru. Misalkan kita di workflow baru ini, namanya sheet, Google Sheet Trigger. Ada nggak ya? Sheet Trigger. Oh, nah ini nih. Nah, ini pilih yang on raw add. Nah, terus kredensialnya samakan dengan akun yang tadi kita setting. Ini pilih every minute saja. Jadi setiap menit. Nah, dokumennya pilih yang tadi ya, sales tadi. Sales. Terus sheetnya pilih yang sheet satu, samain juga. Nah, udah kayak gini. Jadi maksudnya nanti setiap menit, mana tadi? Nah, setiap menit dia akan nge-trigger si node ini. Akan ngecek ada data baru nggak di Google Sheet tadi. Kalau misalkan ada data baru, ini tinggal mau diapain nih setelah kita trigger. Nah, contohnya tadi kita mau ngirim ke 3 orang ya. Nah, tinggal di sini kita lanjutin. Nah, bisa kayak gitu juga. Jadi ada beberapa pendekatannya untuk ngirim WhatsApp atau ngirim informasi ke nomor yang akan kita tuju. Kalau lebih kayak gitu ya. Oke, mungkin Ya, itu. makasih Mas ya. Mas, Oke, mau nanya satu lagi boleh nggak ya? boleh boleh silakan. Mas, misalnya gini Mas, Mas kan tadi eh, ketika klien ada chat ke kita Mas ya, Hmm. itu kita bisa nge-grab dapat nomor dari mana, terus sama isi pesan teksnya bisa nggak Mas? Oh bisa, Ke Gisit gitu. oh bisa. Nah, contohnya misalkan tadi ya. Nah, ini kita tambahin nih teks dari kliennya misalkan. Berarti kita tambahin di sininya. Kan di sini adalah teks. Contohnya ya, ini maksud teks ini teks dari klien. Nah, tinggal kita di sini update. Nih, kalau misalkan ada row baru, di sini akan ada tanda seru bahwa ini ada update nih.
Nah, tinggal kita klik aja yang tanda ini. Dia akan otomatis ngeluarin. Nah, teks ini kita ambil dari Node 2H. Node 2H yang bagian body. Mana body tadi? Ini nih, kita tarik aja sini. Jadi otomatis ketika dia ngechat akan ke record juga apa sih yang di chat dia tuh. Coba ya. Lah cuy. Nah, ini akan menjawab si agent. Atau misalkan saya nggak mau pakai agent, mau pakai opsi aja itu bisa juga. Itu bisa pakai mungkin pakai nanti node if ya atau node switch tergantung kebutuhan. Nah, ini ada tiga nih. Nah, ini kalau cuy-nya itu udah ter-record juga ke Google Sheet ya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya, Mas. Oke, Oh, makasih Mas. Mas, oke. ini sorry, yang ini nanti bisa kita dapetin nggak Mas ya? Ini Workflow-nya buat belajar apa? JSON ya ini. bisa bisa nanti saya kirim di grup. Ya, makasih Mas. Oke, sama-sama. Oke, silakan kalau ada yang mau nanya lagi boleh. Saya sambil bacain ya, baca komen. Ini ya belum muat tadi session statusnya masih di uncheck. Oh, ini udah. Ini udah. Bisa tolong kasih step by stepnya nggak? Soalnya bingung nonton sambil praktek di satu laptop. Ya nanti ada rekamannya kok. Tapi mungkin minggu depan ya dikirimnya. Tapi kalau untuk workflow-nya nanti langsung saya kirim di grup. Kalau parsing data dari WA grup beda lagi ya. Iya beda lagi. Nanti kalau untuk nandain, kalau ini kan kita hanya ngambil proses yang dari personal ya. Itu tandanya dengan c.as. Jadi kalau ada yang formatnya c.as, nah berarti dari personal akan kita lanjutin ke step berikutnya. Nah kalau grup ini ganti aja dengan g.as kayak gini. Kalau formatnya g.as berarti itu chat dari grup. Nah, misalkan kita mau bikin grup support nih, misalkan kita punya punya apa ya, punya tim gitu. Grup support untuk tim A. Nah, jadi ketika tim kita ngechat di grup gitu, otomatis sama botnya tuh akan dijawab. Nah, itu pakai pengecekan SIM-nya adalah g.as. Ganti ya, jangan C. Lebih kayak gitu untuk yang handle grup. Untuk kayak agents misal Queen-nya bisa bebas pilih yang lain. Itu bisa ya pilih yang lain juga bebas. Itu karena tadi saya pilih yang gratisan, makanya saya pilih yang Queen tadi ya. Dan apa yang dimaksud semisal ChatGPT, Gemini atau penyis. Oh iya, bisa juga. Misalkan di sini ganti, saya nggak mau pakai open router providernya, mau yang lain. Ini tinggal ganti, tinggal hapus aja. Yang tanda plus ini kita ganti dengan apa? Gemini misalkan. Mana-mana. Gemini. Nah, kayak gini, itu bisa ya. Oh, saya punya akun di OpenAI nih. Nah, tinggal kita sini aja. Saya udah langganan misalkan. Tapi ingat ya, itu beda ya antara langganan ChatGPT dengan langganan OpenAI. Meskipun mereka masih satu payung ini ya, satu apa ya namanya, satu grup gitu. Tapi itu beda nanti. Oh, saya udah langganan ChatGPT yang Pro misalkan. Tapi itu nggak bisa dipakai untuk OpenAI ini, karena ini beda. Ini API-nya. Kalau itu yang langsung di ChatGPT-nya. Jadi harus langganan lagi kalau mau mau pakai OpenAI meskipun udah langganan ChatGPT. Kalau diinstal di lokal N-Agent, apakah ya agentnya juga perlu bayar? Ya, tetap bayar kalau kita pakai model yang berbayar. Kecuali kalau kita pakai model gratisan ya, kayak tadi ya. Contohnya dari OpenRouter itu banyak kok yang OpenRouter yang gratis sebenarnya. Contohnya OpenRouter. Nah, ini video OpenRouter. Terus di sininya tinggal kita pilih aja. Keywordnya free gini ya. Free. Nah, ini banyak tuh. Ada OpenAI GPT-OS 120B, ada yang 20B, ada Queen, Coder Free, dan lain-lain. Pokoknya yang keywordnya free, nah itu gratis. Atau kita bisa pakai juga dari Grok. Groknya pakai key ya. Ini nih, Grok. Nah, nah ini, grok.com pakai key bukan K. Nah, ini juga sama konsepnya kayak OpenAI dia nyediain beberapa API atau apa AI model dari berbagai provider gitu. Itu banyak opsi gratisnya, tapi ya namanya gratis kena limit ya. Nah, tinggal kita akali aja di sini. Contohnya misalkan ini kan ada dua nih. Ada namanya fallback, enable fallback model. Nah, nanti akan muncul dua dua node model kayak gini nih.
Nah, tujuannya apa? Tujuannya ketika misalkan kita pakai dua dua AI model. Jadi yang akan dipakai pertama tuh yang ini nih, yang chat model. Kan ini udah habis limitnya. Nah, dia akan otomatis ngebaca yang model yang kedua di sini. Nah, tinggal aktifin aja yang bagian fallbacknya. Kayak gitu. Kayak apa ini Google Cloud harus punya kartu kredit? Nggak perlu. Kecuali kita mau langganan tools lainnya ya. Kalau misalkan buat kayak tadi, kayak buat ngaktifin apa kredensialnya yang ada Google Service, itu nggak perlu kita pakai nggak perlu pakai kartu kredit, itu free kok. Kalau misalkan customer mau chat sama orangnya langsung tanpa lewat chatbot, nah tinggal kita atur di agentnya. Jadi ada konsepnya kalau misalkan mau kayak gitu ya. Berarti ada dua agent. Agent pertama itu khusus untuk apa? Klasifikasi lah. Klasifikasi chat ini tuh dia tujuannya mau nanya biasa atau mau nanya ke agent gitu. Nah, kalau udah diklasifikasi, berarti habis habis di agent itu kan udah dapat keputusan loh. Dia masuknya ke minta request agent atau chat biasa. Nah, kalau dia masuk kategorinya minta request agent, tinggal kita arahkan ke user. Nah, dan sebaliknya kalau misalkan dia chat biasa, kita arahin aja ke bot. Nah, kalau udah masuk bot, nah tinggal kita satu agent lagi untuk si botnya. Berarti minimalnya ada dua AI agent situ ya, untuk klasifikasi sama untuk si bot. Jadi wahana ini perlu diinstal dan di-hosting. Ya, wahana ini perlu diinstal dan di-hosting. Kalau yang ada di layar saat ini itu udah pakai domainnya. Ya, kalau yang ini udah pakai domain saya. Kalau yang Waha, sorry, yang Waha ini ya. Kalau Waha ini saya pakai yang di Smopod sih sebenarnya. Kalau yang Waha, saya juga ada Waha yang di domain saya. Ini, ini yang Waha dari sana. Nah, ini tinggal masuk aja username password. Nanti akan muncul dashboardnya kayak gini kurang lebih. Tapi kalau yang diinstal di VPS sendiri itu nggak bisa beberapa nomor, hanya bisa satu nomor. Karena itu WH biasa. Kalau yang di Sumopod itu dia tipenya WH plus ya, atau dia bisa nerima atau kita bisa input beberapa nomor sekaligus kayak gitu. Google Cloud-nya tadi gunanya buat apa? Google Cloud itu gunanya buat kita dapetin key. Key itu akan digunakan untuk menghubungkan layanan-layanan yang ada di Google ke NagentGen. Contohnya yang tadi akan kita pakai itu adalah Google Sheet ini nih buat nyimpen data. Nah, supaya kita bisa nyimpen data di Google Sheet, nah kita perlu namanya key atau OAuth ya bahasa ininya untuk apa kuncinya gitu. Nah, untuk dapetin OAuth itu kita harus ke Google Cloud yang tadi ya setting yang udah saya contohin sebelumnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, ada yang tanyakan lagi silakan. Yang masih penasaran atau yang masih pusing. Ini masih simpel sih, masih ada node-node yang atau workflow yang cukup menantang lah. Tapi sampai sini juga ini udah bisa, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Karena ini udah ada template base-nya, tinggal lanjutin ke node selanjutnya dan yang pastinya kalau untuk ini tuh harus banyak explore. Nah, buat teman-teman nanti buat yang mau explore, ini ada yang namanya template ya di NAGEN itu. Nah, tinggal klik aja template, itu akan masuk ke web si NAGEN pusatnya. Nah, di sini ada banyak template yang udah jadi, tinggal teman-teman coba pakai aja di sini. Ada yang untuk apa ini? Automation Gmail, ada yang RAG chatbot, ada apalagi personal assistant dan lain-lain gitu. Nah, ini tinggal coba pelajari, mungkin lengkapnya bisa kayak gitu. Bisa jadi salah satu teknik untuk mempelajari si NAGEN atau misalkan lebih dalam lagi tentang NAGEN. Ini maksud node atau mode. Oh, node ya. Nah, node itu yang ini nih. Nah, kayak gini. Ini bagian kecil-kecil ini. Ini namanya node ya. Yang bagian yang kotak-kotak ini itu adalah node. Jadi node itu adalah dia tuh mempunyai satu proses atau fungsi yang khusus gitu. Contohnya kalau node switch, ini namanya node switch. Nah, itu bisa membagi proses dari proses sebelumnya. Kita bisa membagi ke beberapa cabang gitu. Atau misalkan saya mau akses API dari luar atau link dari luar. Nah, ini pakainya Node HTTP.
Terus ada juga node lainnya. Itu ya. Jadi node itu adalah bagian-bagian kecil ini yang punya fungsi masing-masing. Tadi maksudnya semua pod bisa WH plus, bisa banyak nomor. Ah, itu maksudnya gimana dibanding dengan nol? Nah, kalau dari semua pod itu kan dia WH plus, jadi bisa kita daftarin berapa nomor. Contohnya, saya punya beberapa bot nih, ada 3 bot. Nah, kalau di WH yang diinstal di VPS sendiri, yang gratis dari WH-nya, dari ini ya, dari si WH webnya tadi yang saya tunjukin. Nah, itu dia nggak bisa beberapa nomor sekaligus. Dia cuma hanya bisa satu nomor. Kalau misalkan mau lebih itu kita harus langganan ke sana. Nah, kalau dari semua pod, dia udah nginstal yang OH Plus di semua podnya. Jadi kita bisa pakai tuh eh si si OH Plusnya itu. Nah, di sini kita bisa masukin beberapa nomor. Contohnya, ini untuk pertama ini untuk sales BIM contohnya. Ini untuk sales dari si BIM ini. Oh, saya mau masukin CS BIM. Nah, tinggal start new aja. Terus kayak tadi ya, start new. Terus kita masukin nama nama sessionnya. Terus kita masukin nanti scan nomornya. Nomor yang akan kita jadikan buat. Oh, saya mau bikin bot lagi buat CS yang kedua, ya, CS yang ketiga dan lain. Nah, itu bisa beberapa di sini, beberapa nomor daftarin gitu. Nah, kalau yang kita install di PPS sendiri, yang versi community lah kasarnya tuh dari wahanya. Nah, itu cuma bisa satu nomor aja. Nah, kayak gitu. Misal case-nya gini, kita mau dapat laporan WA otomatis tentang analisis sales dari file Excel yang dibuat sama tim yang ditaruh folder tertentu. Apa bisa? Bisa. Nah, nanti si ininya apa namanya? Si apa data Excel-nya itu, misalkan di data Excel udah data data apa ya? Data salesnya gitu di Excel. Nah, nanti di mana WH? Nah, di N-Agent masuknya dari tools ini nih. Nah, dari tools ini akses ke Google Sheet-nya. Nah, terus di prompt-nya disesuaikan. Misalkan kamu sebagai bla 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 gitu. Ketika ada user menanyakan A, tolong analisis dari data ini sesuai dengan apa yang diminta user atau lainnya, sesuai kebutuhannya untuk formnya ya. Yang penting yang paling penting poinnya itu si Google Sheet-nya itu diaksesnya dari sini, bukan dari sini ya, tapi dari tools nanti aksesnya supaya agent-nya bisa baca data yang ada di Google Sheet kayak gitu. Tinggal nanti sesuaikan promnya dan setting-settingan lainnya. Untuk budget sistem yang kita perhatikan ini budgetnya berapa hingga jadi. Nah, untuk ini paling apa ya? Kalau misalkan NEJ-nya versi trial itu gratis, bisa pakai yang run cloud atau bisa pakai yang dari NEJ-nya langsung yang trial 14 hari. Paling yang bayarnya di wahanya aja. Itu bisa pakai yang waha yang 15.000 juga cukup kalau untuk testing. Jadi cuma budget 15.000 itu bisa cobain workflow yang ini. Yang sedang ramai sekarang Open Cloud itu apa fungsi sama dengan agent? Itu lebih luas lagi Open Cloud. Wah, itu lebih expert lagi lah. Itu materinya kalau di member yang pro itu akan ada, tapi mungkin nggak akan dalam waktu dekat ya. Karena saya masih fokus dengan yang lain. Tapi kalau untuk susunan materinya udah ada, tinggal saya bikin videonya aja. Semua pod itu ada lisensi free-nya. Semua pod itu enggak, itu provider sih. Itu nggak ada free, dia bayar semua. Oke, ini udah jam 9 lebih. Mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyain, nanti bisa lanjut di chat. Atau misalkan teman-teman nih, saya mau kasih opsi khusus mau yang belajar lebih dalam lagi. Kita juga udah susun materinya. Kalau yang mau join di kita, saya kasih promo khusus ya. Jadi udah spill juga sebelumnya sama admin saya yang di grup. Nah, itu di harga 99. Tapi kalau misalkan teman-teman yang di sini, saya kasih kupon diskon 25%. Nanti saya kasih linknya. Itu nanti sama admin deh untuk dikirim di grup linknya. Nah, paling itu saya cuma kasih buat 30 orang aja ya untuk kupon itu. Oke, kalau misalkan ada yang mau tanya lagi, bisa nanti chat di grup automation itu. Terus kalau misalkan ada teman-teman yang mau jawab juga, misalkan yang udah expert juga, mungkin di sana juga pasti banyak yang expert juga lah. Nanti bisa boleh bantu jawab juga, atau misalkan nanti bisa saya atau dari admin saya juga yang jawab. Tapi misalkan ada yang penasaran nih, bisa nanti tanyakan di sana aja ya. Oke, thank you yang udah join. Kita ketemu di sesi webinar selanjutnya. Kita bahas yang lebih seru lagi lah.
Mindset diri saya jadi pengusaha. Dulu takut gagal, sekarang malah suka. Network makin solid, peluang makin luas. Dari produk Indonesia sampai market kelas atas. Lo nunggu apa, masih mau stuck? Gue udah gas, sekarang lo ikut. Deep Academy bukan cuma edukasi. Ini jalan ninja buat financial legacy.